Muhammad amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak jamaah, ibu-ibu juga ada jamaah salat subuh Masjid Nurul Sa'adah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita pada hari ini bertepatan dengan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Minggu. Alhamdulillah, makasih aja. Hari Senin sudah masuk di bulan Syaban gitu nih. Tidak terasa bulan Syaban. Syahrul Rajab bulannya Allah, Syaban ini kita masuk bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah sampaikan kita kelak di bulan Ramadan ya, dalam keadaan sehat walafiat semata-mata untuk menjalankan ibadah dan menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Gak terasa Pak, bulan kemarin kami absen. Maaf nian, bukan ini karena dari Pemkot melibur ke. Kami bermaksud datang. Gak tahu ustaz yang lain datang. Ada yang datang, ada yang tidak. Kami bermaksud datang tapi ya kesehatan belum mengizinkan. Aku ingat yang pada subuh minggu bulan yang lalu itu hujan. Ya pas berangkat itu ngubeng. Ujung tidak tahu apa migren apa alhamdulillah ya. Tak pengapo sakit pada situlah. Muhammad kami tidak hadir. Kalaupun tidak diadoko, wanian aku nak sholat sini, paling tidak kita subuh berjamaah kan. Dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi. Rasanya beberapa bulan sebelumnya saya pernah menyampaikan kapan-kapan kita cerita tentang Uwais Al-Qarni. Sudah tak lapal ceritanya ya, kita cerita lagi lemak kalau lapal. Kita ngulang lagi dan kita akan mencoba mengambil hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni. Beliau bernama Uwais Al-Qarni. Ini pasnya sebenarnya Uwais Al-Qarni ini dengan bulan persiapan kita nak masuk Ramadan. Di bulan Rajab tadi kita dianjurkan para ulama banyak-banyak istighfar. Istighfar itu istilahnya kita mencoba istighfar itu yang diajarkan ulama. Itu banyak mempertanyakan amalan dari mana istighfar yang di musyola atau kalau di musola di masjid sini. Kalau di musola lain banyak yang ngamal ke habis sholat maghrib, ada yang habis asar, ada yang habis isya, ada yang habis subuh. Rabbir firli warhamni wa tub alayya, Rabbir firli warhamni wa tub alayya dibaca 70 kali sehabis sholat maghrib anggaplah ya. Siapa yang ngamal gitu? Dari mana? Nah, mulai biasa pertanyaan banyak. Dari mana sanadnya? Dari mana hadisnya? Pernah ditanyakan pada seorang ulama Lembang nih lah, dia ngomong, tak tahu aku dah cek nyelas kenyo. Cuman yang jelas, mualim nang ngawi kenyo. Habib Ahmad Ariyat ngawi kenyo. Banyak yang nyebut macam itu. Ya, banyak. Mualim nang patokan kami sudah katanya. Zaman dulu ada mualim nang dulu ngawi kenyo katanya. Nah ini sekarang ulama baru dah banyak bertanya kenyo. Gawi ke be. Dan diajarkan ulama istighfar itu bukan sekadar di mulut memang. Mulut membaca Rabbir firli warhamni wa tub alayya atau doa yang lain boleh astagfirullah boleh. Ya. Rabbir firli warhamni wa tub alayya ada apal tak? Sudah astagfirullah be. Astagfirullahaladzim bulan Rajab tadi ya. Semasuk sampai bulan sekarang pun masih boleh kalau kita nak ngawi kenyo. Kalau dah galak juga astagfirullahaladzim kepanjangan tat astagfirullah boleh tak? Boleh astagfirullah. Masih panjang juga ada baca. Video ya. Ada joker pula. Jadi istighfar tadi yang diajarkan ulama itu persiapan kita nak masuk bulan Ramadan supaya membersihkan hati yang masih kotor ibadah. Sambil istighfar kita bertanya. Kita bertanya dalam hati itu, apa pernah diajar ke? Coba ambek momen sekali dalam hidup ini istighfar itu sambil merenung. Apa yang direnungkan pertama ibadat kita. Ibadat yang paling utama, amal yang paling mulia kata baginda Rasulullah adalah salat. Ya. Salat ini wajib
juga sholat yang sunnah-sunnah lainnya. Kita renung ke waktu istighfar itu, sholat kita ini kira-kira sholat yang sudah diridhoi Allah apa belum? Ya, insya Allah sudah. Ya, insya Allah sudah. Berusaha maksudnya. Lebih baik merasa kurang daripada merasa cukup. Kita merasa, misalnya ini, kita ini begawi lah dengan Pak Haji Ironi misalnya. Lah sudah begawi. Kan kita berusaha, mak manulah kakek gawian ini lemak dijinguk oleh beliau. Nama itulah setiap kita sholat itu berpikir seperti itu. Dan kita merenung dalam istighfar kita. Sholat kita ini sudah benar apa belum? Rukun syaratnya, hati kita kemana? Ya, sudah belum kita sholat dari awal? Memang tak baca Pak, kalau namanya sholat ini memang ada belisnya. Bahkan kalau itu belisnya sampai 10 kok. Ngodai wong semayang ini itu cobaannya. Cobaan orang sholat ini. Ya. Nah kita merenung apakah sholat kita sudah benar. Terus bagaimana kita tanggapan kita terhadap sholat, hati kita terhadap sholat, itu istighfar kita di situ. Astagfirullahaladzim. Nah lebih afdolnya lagi pakai sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu bi ni'matika wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Mulut berucap, hati tadi melok merasa ke. Kalau kata almarhum Abah Zen dulu, nuduk ke hati. Nuduk ke hati. Kemana hati kita waktu istighfar? Ya Allah, lagi dolom kau dengan sholat kami. Mak mana sholat aku selama ini? Aku asal mak inilah terus tak kasih usaha nak bebener. Ya. Nah, mulai gitu. Sudah kita istighfar di hati, kita istighfar ke pulau tadi. Setelah masalah ibadah kita, hati kita masih tidak ada sifat hasad, sifat iri dengki, sifat nak ngatoi wong, ya. Nah, yang itu kita istighfar ke. Kalaulah sudah, insya Allah kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan yang lebih siap. Nah, ini yang dicontohkan oleh kita cerita atau sebuah sambung ke Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni namanya Uwais. Qarni itu menurut riwayat nama kampungnya. Ada suatu daerah kota waktu itu namanya Yaman. Yaman ini punya dusun lagi namanya dusun Qarni. Beliau tinggal di situ, lahir di situ, namanya Uwais Al-Qarni. Di mana Yaman? Kalau Yaman uji wong Ka'bah itu sebelum pintu Ka'bah ya, ada rukun Yamani ya. Nah, rukun Yamani itulah ngadep ke kota Yaman. Disebut rukun Yamani karena arahnya ke kota Yaman. Uwais Al-Qarni ini bukan orang wong biasa ini yang bisa dikatakan miskin malahan. Beliau tidak punya ayah, cuman tinggal bersama seorang ibunya yang sudah tua, sakit-sakitan, buta. Ini Uwais Al-Qarni. Jadi beliau ini bekerjanya cuman sebagai ngambil upahan gembala kambing. Dari rezeki gembala kambing inilah beliau dapat menghidupi dirinya dan ibunya. Jadi bakti beliau ini tadi. Zaman itu Uwais Al-Qarni hidup sezaman dengan baginda Rasulullah. Hidup sezaman dengan baginda Rasulullah, tapi beliau tidak disebut sahabat. Mengapa itu? Karena kategori sahabat ini orang yang hidup bersama di zaman Rasulullah, bertemu dengan baginda Rasulullah, beriman kepada baginda Rasulullah. Ya. Artinya wong masuk Islam, ngikutin Nabi, tinggal dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Itulah namanya kategorinya sahabat. Uwais Al-Qarni cuma disebut sebagai tabi'in karena dia tidak bertemu dengan baginda Rasulullah, tapi dia masuk Islam. Ya. Nah, jadi ketika hidupnya ini Uwais Al-Qarni ini cahaya Islam sudah masuk ke kota Yaman dan beliau termasuk yang benar-benar sungguh-sungguh nak masuk Islam, nak benar nian dengan ajaran agama Islam ini. Wong ndak kati Pak, wong miskin, ya. Istilahnya itu latar belakangnya ndak keruan juga, ya ndak punya. Jadi ketika ketemu dengan para utusan-utusan dari Mekah, menceritakan tentang baginda Rasulullah, menceritakan tentang ajaran Islam, bukan main senangnya hati Uwais Al-Qarni.
cintanya kepada baginda Rasulullah walaupun belum pernah ketemu, ya, belum pernah ketemu bau dengernya be. Kalau kita sekarang lemah ada WA, baca nyengok foto. Zaman dulu ya, cuma dengar cerita-cerita dari para utusan dari Mekah, utusan-utusan dari Rasulullah. Hati beliau ini bukan main, sudah cinta. Pertama cinta dengan agama, kedua dia cinta dengan baginda Rasulullah. Setiap kali ada rombongan pergi, kamu nak ke mana? Kami nak ke Mekah. Pergi untuk melaksanakan haji. Di situ Wasil Qarni cuma bisa memandang deh, ya Allah, kapan Nabi pacak pergi haji? Ya. Bukan ngapo Wasil Qarni tak mampu ini, bukan tak galak, tak mampu. Ya namanya haji, biarpun pada zaman itu nak butuh ongkos, butuh bawa bekal. Wong bawa kuda, bawa unta. Dia berjalan pakai kuda, bekalnya dibawa sama unta yang berangkat tadi. Wasil Qarni keledai be tak punya. Keledai be tak punya. Apalah ongkos tak ganti. Makan sehari-hari kalau menurut riwayat, ya. Di kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali itu diceritakan Uwais Al-Qarni bahkan sehidupnya hari-hari saking kurangnya Pak, dia mungut dari sampah. Ya. Zaman sekarang pun masih ada. Zaman sekarang nih. Kalau dia punya kalman sekarang ini aneh pula. Ada MBG wong itu masih mungut sampah. Tapi ya Uwais Al-Qarni memang tak kati nian. Nah, berkeruk jadi berejo nak hidup nak makan tadi. Ya. Nah, happy itulah. Dalam keadaan demikian itu tidak menghalangi beliau untuk menekuni agama dan mencintai baginda Rasulullah. Sampai suatu ketika dia punya keinginan pengen haji. Sampai ke cerita Islam, cerita ibadah ini sampai juga ke emaknya yang sakit-sakitan tadi. Paginya emaknya ni ngomong, "Ya Uwais, ngapo? Mak ni ada sikok kepengenan. Apa mak ni pengen yang katanya pergi haji." Subhanallah. Ya. Wong tua yang macam ini masih pengen nak pergi haji. Uwais tadi tu berpikir, ya mak mau nak pergi, ongkos tak kati. Ya sudahlah kalau memang mak kepengen. Kalau orang lain nama apa? Banyak duit tadi. Mak naik ke unta. Ya. Nah, kalau kita zaman sekarang atau mak misalnya, "Mak, Dek, aku tahun 2 tahun yang lewat ada kawan ku nelpon, Jid, ngapo? Pacak tak tolong mak aku ni najinya lah tua ni mungkin 80-an." Ya maaf lah agak pikun maknya ni tadi. Masih dijaga dipeliharaannya oleh si anak ni tadi. Nyungsep terus seperti nak haji. Ya bukannya kendak kita mak. Kan daftar maknya ni kalau tak salah tahun itu setahun lagi. 2004 mungkin baru berangkat. Sedangkan tahun itu masih 2023. Ngungsep terus dit mak aku ni. Jadi mana lah caranya? Nah, aku tak tahu. Aku bukan menteri agama ya. Coba telepon ke kau tu banyak kenalan apa pun. Nah, aku tak tahu aku. Ku telepon ke Lamisan, masih sepupu, begawi di Kemenak. Uji Kemenak itu tidak taca, apa je malam ini, cobalah dulu kakek. Alhamdulillah Pak, tak tahu mak mana apa doa mak ni tadi, apa doa anaknya doh. Tahu-tahu dia ngabari, Jid, mau kasih banyak ngapo. Mak aku tahun ini berangkat. Alhamdulillah, aku dah tahu menang. Ya, berangkat maknya tahun itu, tahun 2004, aku lupa. Ya. Berangkat maknya haji, alhamdulillah. Dititip punya dengan ustaz, dengan KBH, apa ya namanya orang tua. Pas baliknya lah sudah haji, tak lama kemudian nelpon lagi, Jid, ngapo? Ya Allah, Jid, mak mana mak aku ni ngapo? Lah balik haji lah sekian lama ni, ngungset lagi, kapan aku ni haji katanya. Nah, aja aku. Orang tua. Itulah orang tua. Itulah hidup Uwais Al-Qarni tadi, ngasuh orang tua. Kita memang uji orang tu, ngasuh orang tua ni, pintu surga dekat, pintu neraka dekat. Ya mak mana? Ya mama baik bukannya ini pernah ngerasakannya. Oh ya Allah katanya aku ni tak dijuknya makan. Nasi nempel di mulut. Allah gitu. Bu. Ya Allah ya. Ya itulah cobaan untuk kita, ya. Nah, balik-balik Uwais Al-Qarni kehidupannya sehari-hari mak itulah. Mak tadi ngungset pula nak haji, ya Allah dia. Jadi kata Uwais Al-Qarni, "Okey Bu, kita nak haji." Kena tahu keadaan, berusaha tidak diam Uwais Al-Qarni. Apa? Sambil mengembala kambing, sambil olahraga dia. Kambing itu belakang kaki belakang sebelah sini, kaki depan sebelah sini.
diangkat oleh apa, dibawa berjalan oleh Uwais Al-Qarni, naik ke bukit, turun bukit. Dak duk. Tinggal wong nyingok ben, nah jiwa mulai gilo. Nak jadi atlet, apa gawi, kata ngangkat di kambing naik turun, ya. Lompat kodok ngawak kambing, dak duk. Kambing tadi lama-lama tambah besar. Kambing dia makan tambah besar, tidak berubah kambing itulah dibawa oleh Uwais Al-Qarni. Badannya juga tambah besar, Pak. Ya olahraga. Ya. Nah, kata wong lagi lo. Padahal inilah ya, Pak. Uwais Al-Qarni ini diakui, ditulis ke dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi. Beliau ini termasuk wali. Zaman dulu Uwais Al-Qarni makomnya karena keadaannya, kemiskinannya dan tingkah lakunya yang tidak masuk akal bagi warga sekitar itu, beliau ini makamnya wali tapi dikatoi gila waktu itu. Beda dengan zaman sekarang, Pak. Uang gila dijadi ke wali. Banyak. Itu jangan macam-macam kamu, jingoan kita be, gila-gila mah itu. Wali dia tuh. Nah, jago. Ya. Gawat zaman sekarang. Nah, Uwais Al-Qarni itu berusaha sampai pada harinya apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, digendong ibunya, bawa bekal seadanya, melok uang pergi haji. Dan itu pun untuk ongkos dia, untuk makan dia sambil nyambil jadi pelayan wong yang berangkat tadi. Ngenjuk makan unta wong, mandi ke unta wong, ngembek ke banyu, biarlah. Lagi istirahat kan? Kamu istirahat, payu aku ngembek upahan, ngembek banyu, aku ngembek upahan ngenjuk makan unta, kuda segala macam. Itulah Uwais Al-Qarni pacak berangkat, berejo ke mak ni tadi. Ya, mak mana caranya? Dan kita ngambil langsung poinnya, Pak. 3 hal yang dilakukan Uwais Al-Qarni ini tingkat ketakwaan kita jadi contoh. 1, keinginan kukuh dia untuk melaksanakan ibadah haji, tanda cinta dia kepada Allah. 2, keinginan dia besar yang dituliskan dalam riwayat. Dia selain pengen haji, dia kepengen rindu-rindunya dengan baginda Rasulullah. 2. Yang 3 yang di pucuk bangkuannya tadi siapa? Emaknya tadi. 3 ikut hal ini benar-benar dilakukan Uwais Al-Qarni, benar-benar cinta dia nyampi nian. 3 amalan inilah yang muat Nabi terucap, Uwais Al-Qarni itu wongnya masih di dunia, tapi namanya sudah dirindukan di langit. Malaikat surga lah cinta lah tindu nian mak dengan si Uwais Al-Qarni, wongnya masih ada di dunia. Itu diucapkan langsung oleh baginda Rasulullah. Ya. Uji kita dengar ceritanya lemak, Pak. Tapi cak mana nak mayang ke? Kalau kita pandai, kalau kita ayo tat nak umroh apa? Mak mana caranya? Berjalan be kita. Berjalan dia. Dari Yaman ke Mekah itu, Pak, kalau kau jengok di Google itu 900 sekian kilo, anggaplah 1000 kilo. 1000 kilo. Dari sini ke Prabu baru 60 kilo. Palembang Prabu 60 kilo. Mungkin Jakarta aja. Nah, berjalan kaki, bukan naik kuda, bukan naik unta. Bangsa di kita kemana? Ke Jakarta. Naik apa? Naik kuda aja, jangan nyari gawe. Anginan, ya. Nah, gendong pula emak kau. Yo tambah galak. Kita bayangan kita saro. Nah, itulah yang kita tidak terlaku dengan yang Uwais Al-Qarni. Saro itu kakek dulu, tujuannya Ka'bah, Allah dulu. Saro itu kakek dulu, tujuannya Nabi. Saro itu kakek dulu, mak aku dulu. Kakek urusan saro, usaha dulu, metu dulu. Ya. Benar tak kita nih salawat dengan baginda Rasulullah itu sampai kita tenangi selindu dengan baginda Rasulullah. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gaso rindu tunculnya nadonian. Itu istighfar tadi adonian, ya Allah pengen nian ke ya. Nah macam kita waktu kita belum umroh, bukan main nangis gitu kan. Salawat kita kepada baginda Rasulullah itu pernah tak? Ya sampai ya dah diungkapkan dengan kata-kata lagi. Ya. Nah inilah Uwais Al-Qarni cintanya tadi. Itu yang 3 cinta tadi dan amal dia yang 3 iko ini tadi. Inilah yang muat dia. Nama dia sudah tercantum di surganya Allah Subhanahu. Ya.
Jadi berjalan singkat cerita Uwais Al-Qarni tadi ngendong ibunya ini tadi ya dengan segala kesusahannya. Maaf Pak bukan nak ngamboi. Alhamdulillah baru baik umroh. Aku balik umroh tu nyengok kiri kanan naik mobil itu ya Allah Ji memang sampai sekarang mah itulah kan. Tandus kalau ada angin pasirnya itu. Ya, apa yang sudah haji yang mudah-mudahan yang sudah haji atau apa yang belum umroh, yang belum haji semuanya dipanggil Allah untuk melaksanakan haji maupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya Allah, mak ini cerita Nabi dulu berjalan. Mak ini dulu Nabi hijrah. Ya. Mak ini Uwais Al-Qarni ngendong maknya. Wajar mereka beliau tuh, ya. Mendapatkan ridho Allah langsung wajar karena hatinya memang lolos. Ya. Ya nauzubillah kita tadi kalau tak terlatih Pak ada macam itu, ai saro, ai kaget dulu, ai banyak gawi. Ya. Itulah kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Hujan. Nah, hujan. Ada hadisnya kalau hujan tak wajib jamaah, langsung lampal. Ya. Perjuangan yang kita contoh Uwais Al-Qarni tadi. Berjalan ngendong mak ni tadi, ya. Sampai ke Makkah melaksanakan haji. Itulah doa umat tadi. Ya apa? Ya Allah, anakku ini apalah artinya, apalah harganya. Ya. Dia hina di hadapan manusia tapi ya Allah masukkanlah dia surga. Itu doa maknya tadi. Ya. Nah, wis kau ini nak berdoa apa? Aku nak ke mak tu lah masuk surga. Kalau mak masuk surga, redha mak tu lagi masuk ke aku juga ke dalam surga. Dan alhamdulillah pada waktu itu ujinya penyakit Uwais Al-Qarni ini penyakit supak. Penyakit supak ini kulit tu ngering. Ngering nah itu. Ya, wajar be dia dijauhi wong Pak. Kulit tadi nak putih-putih. Mungkin kalau nak salaman wong takut. Ya. Melupas. Kulit lupasan tadi, cuman di baliknya sini masih ada bekas. Singkat cerita melaksanakan haji nak ketemu baginda Rasulullah tidak ketemu. Rasulullah lagi keluar berperang. Masuk Uwais Al-Qarni masuk datang ke rumah baginda Rasulullah bertanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang keluar bukan baginda Rasulullah, yang keluar Ummahatul Mukminin Aisyah. Siap ada apa nak ketemu baginda Rasul tak ngerti lagi keluar perang kapan baliknya wallahu alam. Kalau lah keluar berperang tak tahu ya, tak tahu kapan baliknya, tak tahu balik apa idah. Oh ya sudah balik Uwais Al-Qarni. Singkat cerita balik lagi Uwais Al-Qarni tadi baginda Rasulullah pulang ketemulah dengan Aisyah. Ada tamu tak? Bukan Aisyah yang ngomong, baginda Rasulullah yang nanya. Ada orang tak nyari aku tadi berapa hari yang lalu? Ada nian katanya dari Yaman. Itu Uwais Al-Qarni. Nah, ya salah tahu namanya. Iya. Karena malaikat Jibril sudah ngabari yang model Uwais Al-Qarni ini, yang wali ini, Pak. Jibril sudah mengabari Rasulullah ada orang namanya Uwais Al-Qarni, ma ini. Nah, kata Rasulullah, wong ini itu ucap yang kita ucap tadi. Uwais Al-Qarni ini tadi namanya wongnya masih tercogok di dunia, namanya sudah tercantum di surganya Allah, sudah dirindukan oleh makhluk langit. Kena amalnya tadi. Kebenaran di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali adogalo. Uji Rasulullah dengarkan ya. Kaget kapan aku tak kate ya. Kamu tunggui wong ini kalau dia datang lagi ke Mekah ini. Ya, ke Mekah. Apa? Kamu minta doa dari dia, minta doa ke dengan dia. Heran para sahabat, siapa nih wong ini? Kami nih ya, maaf, mungkin kekeran Abu Bakar. Abu Bakar tuh hijrah dengan Nabi, berperang sama Nabi, duduk semajelis dengan Nabi. Kami minta ke doa ke dengan wong yang belum pernah kami temui. Bahkan Rasulullah belum ketemu. Siapa wong ini? Ya. Nah itu loh hebat amal tadi. Kita ambil siko amalan dia amal bakti dia kepada orang tua. Mak itu takarannya rupanya. Ya. Cuman kalau nak ngawirnya lemah, Pak. Ngomongnya lemah. Cuman kalau kejadian naudzubillah, ya itulah pintu surga atau pintu neraka. Apalagi narapi orang tua yang sudah nyusu. Tidak nyusu biarlah ngesel ke anak kadang.
Ya, kadang-kadang kesian. Nah, ini dengan lagi puasa, dengan lagi lebaran, kadang-kadang ketemu orang tua tu. Assalamualaikum bici. Ya katik wong. Ada bici itu lah. Nak bici dewean iya. Mana anak budak-budak? Pagi tadi datang cucu anak ni tadi ngawak cucu. Sudah ngambil THR kalau? Sudah ambil THR kalau? Berlari kalau? Tinggal ngirim foto di kolam renang, ke hotel sambil berenang. Mak tinggal di rumah dewean. Ya Allah, jago Idul Fitri cubalah aku cogok emak tu nah, jadi rami gagap dia dengan cucu. Duitnya dicengkam berlari. Mak tadi. Ya, mangulah di rumah. Ya, sudah bicik sabar-sabar saja. Ya. Nah, ini Waisal Qarni tadi cinta dia kepada ibunya tadi, pengorbanan dia tadi ngangkat nama dia sampai ke langitnya Allah. Ya. Kan Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Dan Waisal Qarni tadi ceritanya berangkat lagi, Pak. Berangkat lagi, emaknya ditinggalkannya, dititipnya dengan tetangganya. Aku nitip mak aku nak berangkat lagi. Walhasil tidak ketemu lagi dengan baginda Rasulullah. Tunggu gelajinya. Ingat lagi Rasulullah balik, tak baca ada mak di rumah dan mak juga lah pesen, jangan lama-lama. Aku ni sakit, aku ada apa-apa. Ya. Yo mak, balik. Tidak ketemu baginda Rasulullah. Walhasil baginda Rasulullah wafat. Abu Bakar wafat. Ya. Sampai suatu ketika masa khalifah jatuh ke tangan Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab khalifah pada saat itu. Ia ingat masih ada satu hal yang nyangkut dia. Siapa orang ini? Uwais Al-Qarni. Setiap ada jamaah Yaman dia datanginya. Man minkum Uwais Al-Qarni? Wa man minkum Uwais? Man minkum Uwais? Bertanya dia. Jamaah Yaman bingung. Ngapa katanya khalifah nyari orang yang bernama Uwais? Orangnya tahu. Kata ya ini ya khalifah tu ya Amirul Mukminin tak melok. Ngapa pula nyari wong buntu macam itu juga? Kita keren kok. Ya. Pada suatu ketika akhirnya ada Uwais Al-Qarni ketemu. Ada tak Uwais Al-Qarni kata Umar bin Khattab? Ada. Ngapa ya orang semulia engkau mencari Uwais Al-Qarni? Dia itu tukang mandi ke unta kami, tukang mandi ke kuda kami, tukang nunjuk makan babu kami lah kasarnya. Makanya dia pacak melok ke sini. Ya, pacak melok makan, pacak melok minum. Mana ongkos dewek tak katik dia ngaji. Di mana dia kata Umar bin Khattab? Ada di tenda situ. Ketika Umar bin Khattab bersama Sayyidina Ali datang ke tenda, Assalamualaikum, tak katik jawapan. Dijingok, lagi semayang. Lagi semayang Uwais Al-Qarni. Dan kalau menurut riwayat juga salah satu kegemaran Uwais Al-Qarni ini maca Quran. Paling gemar maca Quran. Ketemu, Waalaikumsalam. Ada apa? Siapa? Antum Uwais Al-Qarni. Bukan, aku Abdullah. Ketawa Umar. Ya kita ni galo Abdullah galo katanya. Uwais Al-Qarni bukan? Ya saya Uwais Al-Qarni. Nah begini, ya. Saya Umar. Ini Ali. Kami dipesankan baginda Rasulullah katanya. Kalau untuk menemui yang kamu, ngapa menemui aku? Apa pesan baginda Rasulullah? Rasulullah satu pesannya menyampaikan salam kepadamu. Woi, dengar sahabat salam dari baginda Rasulullah. Nangis Uwais, Pak. Nangis sejadi-jadinya. Sudah kata Umar, yang kedua pesan baginda Rasulullah, kami hendaknya engkau mendoakan kami, minta ampunkan dosa-dosa kami. Tambah bingung Uwais Al-Qarni, bukanlah antum berdua lebih mulia dari aku? Antum sahabat Rasulullah, antum hidup bersama baginda Rasulullah, antum berjuang bersama baginda Rasulullah, mestinya aku yang minta doa ke kamu berdua. Tidak, kata Sayyidina Umar, ini pesan baginda Rasulullah. Nengah pasti tak galak Uwais Al-Qarni. Jangan, aku tak pantas. Dikata ke pesan baginda Rasulullah berapa kali baru dia nurut. Ya. Baru dia nurut, dia berdoakan Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, didoakannya. Sampai mereka berpisah, berpesan Uwais Al-Qarni. Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, pesan aku siko. Jadilah hari ini kamu nemui aku, jangan sebut nama aku lagi. Aku takut dengan hubutnya manusia. Aku takut cintanya manusia. Artinya apa? Uwais Al-Qarni zaman uji kita ini takut viral, Pak. Takut viral dia. Kalau sekarang viral dicari. Pucuk jembatan musim apa itu? Musim 4 itu terjaga joget. Oke, main inilah nah.
Nak nyari viral tadi, terjoget-joget jadi orang lolo, jadi orang gila. Ya. Ya Allah, jago. Wesel kau ni takut viral, kaget kalau orang denger. Oh itu nah wesel kau ni baginda Rasulullah denger apa mesen ke doa dengan dia rami pak, dak apa, dak tenang lagi hidup aku nak main inilah katanya. Dan akhirnya sejak saat itulah memang dikata ke Uwais Al-Qarni ini hilang dari penjingoan, hilang dari peredaran, dak tahu kemana. Bahkan dia pindah dari tempat tinggal dia. Ibunya sudah meninggal, dia tinggal, dak tahu sampai wong kampung itu dia pencarian. Kan lama-lama kabar tadi nyampe juga pak. Oh wasal kau ni mak ini no jibung yang kita katai gila wali Allah rupanya mulia rupanya belum apa-apanya gitu. Dan akhirnya pada suatu ketika Uwais Al-Qarni ini terdengarlah kabarnya dia wafat meninggal dunia usara bau wong tahu galau ngeh galau. Oh siapa meninggal Uwais Al-Qarni? Siapa meninggal Uwais Al-Qarni? Dituliskan di kitab Ihya Ulumuddin di situ ketika meninggal salah satu ciri wong baik yang meninggal yang wafat ini banyak wong soleh yang datang. Banyak yang datang Pak. Dan yang hebatnya lagi ya. Kalau tidak salah ini juga riwayat ini dituliskan oleh Anas bin Malik yang menyaksikan. Anas bin Malik kan umurnya panjang. Baginda Rasulullah sudah wafat, beliau masih ada. Bahkan sampai kejadian Karbala Husin ya dibunuh itu Anas bin Malik masih hadir di situ. Tahu kejadian itu, bahkan dia digarinya yang bunuh itu yang dikata-katanya oleh Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Waktu Uwais Al-Qarni ini wafat, ketika dia nak wafat itu datanglah wong-wombongan. Mawak kain kapan, ngawak wewangian, kebutuhan meninggalnya ada. Siapa je wong ini? Wongnya belagak, putih-putih, wong Arab pula belagak, Pak. Ini lebih belagak lagi yang datang. Ya. Belagak bagus-bagusnya. Ini yang uyung pecahnya. Ini ada keluarga wong Gewat juga, Uwais Al-Qarni ini kan. Uji kita no belagak dulu dia ni tadi. Ketika nak mengubur ke di kuburan itu sudah digali ke wong kuburannya. Wong lah banyak siap juga di kuburan itu. Banyaknya yang datang dari mana-mana tidak tahu. Kata Anas bin Malik ini bukan manusia, ini malaikat yang nak jemput Uwais Al-Qarni. Subhanallah, dijemput malaikat tahan malaikat turun. Ya, nak jemput Uwais Al-Qarni. Ini salah satu ciri kebaikannya tadi. Ketika dia wafat Allah tunjukkan lagi. Nah ini kita ngambil hikmahnya ya Allah. Ya. Betapa cinta wong satu kepada Tuhannya untuk melaksanakan ibadat. Ya. Cinta Uwais Al-Qarni kepada Allah, kepada ajaran agama Islam. Cinta Uwais Al-Qarni kepada baginda Rasulullah. Belum pernah ketemu Pak. Belum pernah ketemu. Riwayat apa yang disampaikan oleh wong yang disampaikan oleh Rasulullah itu batasan pendengar. Batas yang diketahui oleh Uwais Al-Qarni. Cintanya sudah luar biasa. Ketiga, cinta dia kepada wong tua tadi, baktinya luar biasa. Ya, kemiskinannya mungkin jadi penghalang untuk membahagiakan maknya, tapi dia tetap berusaha. Yang terbaik yang bisa dilakukannya. Ya kita ini kalau baca yang terbaik apa yang kita punya. Ya, jangan sampai wong tua itu nomor sekian, kaget dulu, mak ni mana nak kredit rumah dulu, nak kredit mobil, ya yang lain. Ujungnya mak. Ujung-ujungnya dipinjami pula duit mak tadi. Mak baca tak berasan dulu. Nah, cocok. Nah, ketawa ibu-ibu. Ya. Ya, tapi wong tua ni mah itu dah Pak. Wong tua ini kadang-kadang sakit dicampakkan oleh anak. Ada tak dia nak nyumpah? Tidak terucap. Mabuk Ya kita sama-sama punya anak. Ibu-ibu, anaknya senakal mungkin. Terucap tak? Kata-kata yang tak pantas kalau kita wong beriman ini. Nyumpah yang kedua kasusnya ditahannya di dalam hati, ditahan ke. Kalau baca di doa kepada ya Allah, anakku sudah betua budak. Ya, kalau benar kata you urus yang upan-upin itu kan, betua budak katanya, itu benar gitu. Ya, itu doa. Apalagi kalau orang tua ditahan. Ada orang tua yang dicampakkan anaknya tidak diurusi lagi, mentang-mentang lah sakit, misalnya dah cakap apa. Ya. Maaf, aku pernah dengar cerita kawan tuh, ada yang budak tadi ngelayani maknya. Woi, mak kau ni ngati dak? Astagfirullah. Ya, ada kadang-kadang ya Allah, kok bisa terucap tuh luar biasa. Nauzubillah. Ya. Mak tadi tahu tak dikatoi mak itu? Tak kate orang tak tahu apa kalau dia apalagi kalau dia masih sadar.
Cuman dia nak marah, tak pacak, nak nyumpai kita, tak tega. Dia juga nak ngelawan aku juga kaget ditambah ditalak pun, dah cak ngapo-ngapo. Ya tak? Kita lagi sakit, dia pasrah bela. Sudahlah ya Allah, katoi-katoilah. Ampunilah anak aku ya Allah. Mungkin itu yang diucapkan. Ya. Bahkan masih ada keluar dari bibirnya, dari hatinya. Sudah dilakukan sedemikian, masih keluar doa yang terbaik. Itulah kelebihan seorang wong tua. Makanya wajar kata Nabi itu ibumu. Tidak kata ayahmu, abamu. Ya. Nah ini yang dicontohkan oleh Al-Qarni. Amalannya caknya dengan cerita ini mudah. Tapi subhanallah, ya ini motivasi bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang dicontohkan oleh Uwais Al-Qarni dalam ketaatan menjalankan ibadah. Ya. Masa Uwais Al-Qarni berjalan kaki, Pak, ya, 9.000 kilometer dalam keadaan, ya bukannya sekarang nih naik bisnya bagus-bagus, uji kabarnya, ya, nyengok di YouTube itu, alang kelemaknya, alang ke bagus kota. Jengok itu zaman dulu mana, gersangnya, pasirnya, anginnya, wah pasir galau. Itu sambil ngendong emaknya, ya, sambil makanan tadi empit-empitan makan tadi. Ya. Tapi namanya ibadah, aku nak anda ke haji. Kaget dulu miskin, kaget dulu aku nak haji dulu. Bukan hajinya itu ibadah, niat dia nak ngatur ibadah tadi. Itu yang Allah nilai. Ya. Kedua, tangisan dia, cinta dia kepada baginda Rasulullah, itu juga jadi nilai lebih plus bagi dia. Ya. Kita ini kadang-kadang salawat, bukan kadang-kadang, nauzubillah, ya. Kita ini salawat kepada baginda Rasulullah, ya rasanya lewat baik. Rasanya lewat baik, ya. Mungkin juga kita malu Pak kalau lagi maulud. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika. Lagi maulid, nah nangis malu gitu. Gailah jahat, jengok budak ya. Urung itu naik wajar. Ya. Tapi coba dalam kesendirian kita coba ke salawat. Cobalah Pak. Rasanya lemah nian. Enteng nian. Dan insya Allah salawat ini lagi yang manggil kita menemui baginda Rasulullah, berziarah ke makam baginda Rasulullah. Ya. Sampai ke Allah panggil kita ke Raudhah. Menemui berziarah ke baginda Rasulullah. Waya-waya oleh salawat baik. Ya. Ini bukan uji aku Pak, uji wong KBI hajit. Banyak uang umroh ni cerita. Bukan umroh karena adanya duit, karena dapat rezeki nomplok. Mereka baca umroh karena salawat. Itu cerita jamaahku. Ini yang punya KBIH, yang punya umroh, travel yang cerita. Agak cerita jamaah datang, oh Tad, kami inilah kami ngamal ke salawat. Alhamdulillah Tad. Ya. Kami terbayar uji pacak, kami melok umroh sama ustaz yang uji yang punya travel ya tadi. Ya. Nah itulah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat jadi motivasi bagi kita bersama, ya. Udah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan ibadah kita. Jadi insyaallah kita menghadapi puasa tahun ini dengan lebih ya, dengan lebih semangat lagi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini pagi ini yang dapat kami sampaikan. Ada salah, ada hilaf, kami mohon maaf kepada Allah. Sama-sama kita mohon ampun. Kita tutup majlis kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mahfuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.